Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Masih dalam suasana Paskah, kita mengingat akan karya penebusan dan juga kebangkitan Kristus yang memberikan kita kemenangan. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, Tuhan yang selalu baik, yang menyertai kami, yang telah berkorban bagi kami untuk keselamatan dan kehidupan kami yang kekal. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini yang telah menolong dan memampukan kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 39. Tertulis demikian. Tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya. Malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Saudara yang dikasih Tuhan, di tahun 2005 bulan Januari, sebuah helm emas yaitu helm Cotovenesti berusia 2.500 tahun, dicuri dari sebuah museum di Belanda. Setelah melewati 1 tahun lebih, akhirnya helm Cotovenesti ini yang sangat berharga berhasil ditemukan kembali dan dikembalikan ke museumnya yang semula. Ada banyak orang yang sangat senang dengan kembalinya helm kuno ini yang nilainya sangat-sangat mahal. Tapi bicara tentang kembali, saudara, berbeda dengan helm yang kembali kepada museum tempatnya semula. Kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus, jangan kembali lagi kepada hidup lama yang berdosa. Dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 39 ini tertulis, tetapi nenek moyang kita tidak mau taat kepadanya, malahan mereka menolaknya. Dalam hati mereka ingin kembali ke tanah Mesir. Ayat ini berbicara tentang sikap dari sebagian besar bangsa Israel yang telah keluar dari Mesir dan sedang berada di padang gurun. Di padang gurun mereka memberontak terhadap Musa, memberontak terhadap Tuhan. Mereka tidak mau taat kepada apa yang dikatakan oleh Musa, yang diinspirasi oleh Tuhan sendiri. Dan mereka menolak Musa, mereka menolak Tuhan, mereka tidak mau taat kepada Tuhan. Di dalam hati mereka punya keinginan untuk kembali ke tanah Mesir. Sangat-sangat di luar logika. Bagaimana mereka yang dulunya ketika di tanah Mesir mengalami penindasan karena perbudakan, lalu berhasil keluar dari sana oleh pertolongan Tuhan yang ajaib. Tapi mereka dalam perjalanan menuju tanah perjanjian ingin kembali lagi ke tanah Mesir, ingin kembali diperbudak lagi, ingin kembali ditindas, ingin kembali ke kehidupan yang lama. Sangat di luar logika, saudara, sangat di luar nalar. Bagaimana bisa mereka bertindak seperti itu yang sangat-sangat tidak menghargai karya pertolongan Tuhan atas mereka. Paskah, saudara, berbicara tentang penebusan yang Tuhan Yesus sudah lakukan, yang sudah Dia kerjakan bagi setiap kita. Dia telah mati di atas kayu salib dan Dia bangkit dari kematian untuk memberikan saudara dan saya kemenangan atas dosa, iblis dan maut. Tuhan memberikan kita harapan yang pasti akan kebangkitan dan keselamatan oleh kasih karunia-Nya. Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dari perbudakan dosa, dari kutuk dosa dan maut, dan Tuhan membawa kita kepada terang-Nya yang ajaib. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, di situ dinyatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara dan saya dibebaskan
dari kehidupan yang lama, yang berdosa. Tuhan membebaskan kita dari penghukuman yang menanti kita. Dia membebaskan kita dari segala kuasa iblis. Nah, bagaimana mungkin kita mau kembali lagi kepada kehidupan lama yang berdosa? Sangat di luar nalar kalau kita yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus masih mau lagi kembali kepada kehidupan lama yang berdosa yang membawa kita pada kebinasaan. Dalam Amsal 26 ayat 11 terdapat sebuah teguran yang mengambil sebuah analogi tentang anjing. Di situ dikatakan, seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Jangan kita mengulangi kebodohan kita dengan kembali kepada dosa. Jangan kembali kepada kehidupan lama yang membawa kita kepada hukuman kekal dalam neraka. Saudara dan saya sudah ditebus dan dibawa oleh Tuhan keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Karena itu jangan lagi kembali kepada kegelapan, tapi tinggallah terus dalam terangnya yang membawa kita masuk ke dalam kemuliaannya yang kekal bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu menjadi kekuatan dan teguran bagi kami, khususnya kalau kami punya keinginan untuk kembali kepada dosa, kembali kepada kehidupan yang lama. Terima kasih untuk teguran, peringatan yang Tuhan berikan, supaya kami tetap tinggal dalam kasih karunia-Mu. Engkau telah menyelamatkan kami, membebaskan kami dari perbudakan dosa dan kuasa maut, dan Engkau memberikan kami anugerah, keselamatan, dan hidup yang kekal. Kami tidak mau kembali kepada hidup yang lama, yang berdosa, yang tidak berkenan, tapi kami mau tetap tinggal dalam kasih karunia keselamatan yang Tuhan berikan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Lindungi kami dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Lawatlah setiap kami yang sakit, yang dalam pergumulan. Ada kesembuhan terjadi, ada pemulihan, ada kelepasan, ada semangat baru, ada penghiburan, sukacita yang Tuhan limpahkan, jalan keluar yang ajaib, pertolongan-Mu yang heran, dan mujizat-Mu dinyatakan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan curahkanlah Roh-Mu agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.